Salam, berjumpa lagi dengan saya di channel Hati dan Pikiran. Pernahkah mendengar pernyataan-pernyataan yang sering dianggap sebagai bagian dari ajaran Kristen, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab? Saat ini kita akan mengupas tuntas beberapa mitos yang seringkali disalahpahami dan mencari tahu apa fakta sebenarnya menurut ajaran kekristenan yang sejati. Mari kita fokus supaya tidak gagal paham. Mitos mengatakan semua orang baik akan masuk surga. Ini terdengar masuk akal. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan tidak didasarkan pada seberapa baik kita, melainkan pada iman kita kepada Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena perbuatan baik kita. Kita bisa baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Kebaikan memang penting, tetapi itu adalah hasil dari iman kita, bukan tiket masuk ke surga. Sesuai fakta, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi, meskipun perbuatan baik itu penting, iman kepada Yesus adalah inti dari keselamatan. Selanjutnya mitos mengatakan seperti ini. Kekristenan melarang orang menjadi kaya atau memiliki harta. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa untuk menjadi Kristen yang sejati, kita harus hidup miskin. Namun, ini bukanlah kebenaran sepenuhnya. Sesuai faktanya di Alkitab, Tuhan memberkati setiap orang dengan cara yang berbeda. Faktanya, Alkitab tidak melarang kekayaan, tetapi memperingatkan agar kita tidak diperbudak oleh kekayaan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang." Tuhan memberkati orang dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kekayaan itu. Apakah untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk kesenangan pribadi? Selanjutnya mitos mengatakan anggapan bahwa doa harus diucapkan dengan kata-kata yang tepat dan indah agar didengar oleh Tuhan. Beberapa orang merasa bahwa jika mereka tidak berdoa dengan kata-kata yang benar, Tuhan tidak akan mendengar mereka. Sesuai fakta yang ada, Tuhan mendengar doa yang tulus dari hati. Jadi, faktanya adalah Tuhan lebih melihat hati daripada kata-kata kita. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dengan tulus dan sederhana. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Doa bukanlah soal seberapa indah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi seberapa tulus hati kita saat berdoa. Tuhan mendengar dan menjawab doa yang datang dari hati yang tulus. Kemudian, mitos mengatakan hidup sebagai Kristen berarti hidup tanpa masalah. Dalam mitos ini mengatakan bahwa jika kita hidup sebagai Kristen, hidup kita akan selalu bebas dari masalah dan kesulitan. Ini seringkali menjadi alasan orang kecewa ketika mereka menghadapi kesulitan setelah menjadi Kristen. Fakta yang sebenarnya, kekristenan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa kita akan menghadapi kesulitan di dunia ini. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Tetapi Dia juga menjanjikan bahwa Dia akan selalu bersama kita, memberi kekuatan dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal.
Berikutnya, mitos mengatakan orang Kristen tidak boleh bersenang-senang. Mitos ini menyarankan bahwa orang Kristen harus hidup dalam kesedihan atau keseriusan yang terus-menerus. Menurut fakta yang ada, Tuhan ingin kita hidup dengan sukacita. Di dalam Nehemia pasal 8 ayat 10 mengatakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tuhan menciptakan kita untuk menikmati hidup yang penuh dengan sukacita, tetapi dalam koridor yang sesuai dengan kehendaknya. Bersenang-senang tidak dilarang, selama itu tidak melanggar ajarannya, dan kita tetap mengutamakan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Sesuai dengan mitos yang beredar, dan menurut fakta yang sesungguhnya, penting bagi kita untuk memahami apa yang benar-benar diajarkan dalam kekristenan, sehingga kita tidak terjebak dalam mitos-mitos yang dapat menyesatkan. Marilah kita terus menggali kebenaran dalam Alkitab dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan mitos menghalangi kita dari mengenal Tuhan yang sebenarnya. Jika informasi ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten-konten yang menginspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam mencari kebenaran. Terima kasih. Tuhan memberkati.